Video ini akan membahas tentang perkembangan kolonialisme Barat di Indonesia. Jadi silahkan ditonton, simak, dan pahami video materi yang akan dijelaskan. Periode perkembangan kolonialisme Barat di Indonesia. Jadi secara singkat itu ada 4 periode perkembangan kolonialisme Barat di Indonesia. Yang pertama adalah periode VOC, itu tahun 1602 sampai 1799. Kemudian periode kedua adalah periode pemerintahan Republik Batak, itu tahun 1800 sampai 1811. Kemudian periode pendudukan Inggris itu pada tahun 1811 sampai 1816. Dan yang keempat adalah periode pemerintahan kolonial Belanda. Ini pada tahun 1816 sampai 1942. Jadi nanti pada video ini akan diuraikan secara singkat dari masing-masing periode. Baik, langsung saja kita akan melihat untuk periode yang pertama, yaitu periode VOC. VOC merupakan persekutuan dagang ini yang dibentuk oleh Belanda pada tahun 1602. Tujuan utama pembentukan VOC adalah untuk menghindari persaingan dagang antara sesama pedagang Belanda serta persaingan antara sesama pedagang Eropa yang berada di wilayah Hindia Belanda. Jadi tujuannya yang utama itu adalah untuk menghindari persaingan dagang, karena pada waktu itu persaingan dagang itu sangat ketat dan banyak sesama pedagang saling menjatuhkan, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu Belanda membentuk VOC yang tujuannya adalah untuk menghindari persaingan dagang tersebut. Zaman kolonialisme pada periode ini, semua pusat perdagangan strategis yaitu dikuasai oleh VOC. Jadi semua pusat-pusat perdagangan, pelabuhan, pasar, rempah-rempah itu dikuasai penuh oleh VOC. VOC selain menguasai pusat-pusat perdagangan juga sering ikut dalam urusan politik kerajaan-kerajaan lokal yang ada, sehingga pada waktu itu banyak perlawanan dari beberapa kerajaan lokal yang ada di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 1799 itu VOC dibubarkan oleh Belanda. Mengapa dibubarkan? Penyebabnya adalah karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi di VOC, sehingga menyebabkan kebangkrutan yang dialami oleh VOC. Dengan demikian maka untuk periode VOC ini berakhir pada tanggal 31 Desember 1799. Pemerintahan berikutnya yaitu pada masa periode Republik Batak. Gubernur Jenderal pada masa Republik Batak ini adalah Daendels. Kebijakan Daendels ini secara umum terbagi dalam 3 bidang, yaitu pertahanan, ekonomi, dan pemerintahan. Kebijakan dalam bidang pertahanan ini ditujukan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena pada waktu itu Inggris juga ingin menguasai wilayah Indonesia. Kebijakan dalam bidang ekonomi ini yang dilakukan oleh Daendels antara lain dengan mengeluarkan uang kertas serta melakukan pungutan pajak dan penyerahan wajib berupa hasil bumi. Sedangkan kebijakan dalam bidang pemerintahan antara lain dengan membentuk sekretariat negara, membentuk kantor pengadilan di wilayah Batavia, dan merombak sistem feodal ini menjadi sistem pemerintahan barat yang lebih modern. Kita lanjutkan untuk periode berikutnya adalah periode pendudukan Inggris. Jadi Daendels ini dianggap gagal dalam mempertahankan
Indonesia dan Pulau Jawa secara khususnya. Karena pada waktu itu Inggris berhasil masuk ke Indonesia dan menguasai Pulau Jawa serta Indonesia. Gubernur Jenderal pada masa pendudukan Inggris ini adalah Raffles. Kebijakan dalam bidang pemerintahan yang dilakukan antara lain adalah membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Kemudian kebijakan dalam bidang budaya ini Raffles sangat berperan dalam penggalian situs-situs Hindu-Buddha. Selain itu juga Raffles berhasil menulis buku yang diberi judul dengan History of Java. Nah, pemerintahan Inggris ini tidak lama karena Belanda kembali menguasai Indonesia. Periode berikutnya yaitu periode pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa ini, pemerintahan Belanda ini mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia di beberapa daerah. Misalnya perlawanan di Diponegoro, perlawanan Imam Bonjol, perlawanan Patimura, kemudian perlawanan Pangeran Antasari, dan masih banyak lainnya. Akibatnya, keuangan Belanda ini mengalami defisit. Maka Van den Bosch pada waktu itu mengusulkan tentang diperlukannya sistem tanam paksa atau sering disebut dengan kultur stelsel. Sistem tanam paksa ini berhasil meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial Belanda. Kan tetapi tanam paksa ini hanya sampai tahun 1870. Karena pada tahun 1870 sistem tanam paksa secara resmi dihapuskan dengan alasan banyak mendapat kritikan dari kelompok humanis Belanda. Kemudian pada tahun 1901 ini Belanda menerapkan sistem politik etis atau politik balas budi. Adapun isi politik etis antara lain adalah edukasi, ini berkaitan dengan pendidikan, irigasi, ini berkaitan dengan pengairan sawah ataupun kebun, dan migrasi, ini berkaitan dengan perpindahan penduduk. Baik, itu saja pembahasan tentang periode perkembangan kolonialisme barat di Indonesia. Walaupun hanya secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.